Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Istanto SHMH dan Bapak Bayu Arianto SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara PTUN. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani Santoso dengan NIM 2021-212 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang alur peradilan di PTUN. Proses yang dilakukan pertama yaitu pengajuan gugatan atau gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi ayat 1, gugatan harus memuat A. Nama kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Setelah proses gugatan, maka akan dilanjut dengan proses penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang pujar perkara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Akan tetapi, dari ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juntos Nomor 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan syarat-syarat gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia diberitahukan dan diperingatkan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi. Setelah penelitian administrasi dilakukan proses misal berupa proses untuk mengerti apakah gugatan yang dilakukan penggugat layak diajukan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seseorang hakim sebagai reporter atau reportir. Apabila dipandang perlu, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum mengeluarkan penetapan dismisal. Dalam melakukan dismisal, ketua pengadilan diminta agar tidak mudah menggunakan pasal 62 tersebut mengenai pasal 62 ayat 1 butir A dan B Undang-Undang tentang Pratun. Penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera. Wakil ketua pengadilan dapat menandatangani penetapan dismisal dalam hal ketua pengadilan berhalangan. Gugatan perlawanan terhadap penetapan dismisal yang diperiksa secara singkat, yaitu atau dalam pasal 62 ayat 4 Undang-Undang tentang Pratun. Ketua pengadilan dapat melakukan dismisal terhadap sebagai petitum gugatan atau dismisal parsial. Ketentuan tentang perlawanan terhadap penetapan dismisal berlaku terhadap penetapan dismisal parsial. Proses dismisal diterima oleh hakim tunggal. Hakim tunggal adalah hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan cara cepat. Anggota hakim adalah hakim tunggal atau hakim dalam suatu majelis termasuk hakim ketua. Ia dipandang perlu ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum mengeluarkan penetapan dismisal. Dalam melakukan dismisal, ketua pengadilan diminta
Selanjutnya yaitu acara cepat dan majelis hakim. Pemeriksaan dengan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan pemutusan pokok-pokok sengketa gugatan yang masuk dan dilakukan dengan penyingkatan tegang waktu. Berbeda pemeriksaan berbeda dengan pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara cepat ini dilakukan dengan hakim tunggal. Hakim tunggal melakukan pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa atau pajak tertentu. Makna yang surat dalam istilah majelis adalah Makna yang tersurat dalam istilah majelis adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai sesuatu secara terbatas yang dalam proses persidangan tersebut majelis hakim yang berarti dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan menerima atau memeriksa pengadilan atau memutus perkara. Tugas majelis hakim adalah dalam persidangan yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diberikan atau diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim. Pasal 68 tentang majelis hakim. Ayat 1, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Ayat 2, pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat pengadilan. Ayat 3, pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Ayat 4, hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tata tertib persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Proses selanjutnya yaitu proses pemeriksaan acara biasa atau tahapan. Pemeriksaan acara biasa. Pemeriksaan acara biasa dalam sengketa tun adalah pemeriksaan sengketa yang dengan menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara umum seperti pemeriksaan dilakukan dengan 3 orang hakim, acara pemeriksaan persidangan di peradilan tata usaha negara khususnya pengadilan tingkat pertama umumnya dilakukan dengan acara biasa. Selanjutnya setelah dilakukannya pemeriksaan acara biasa, dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan. Dalam dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan diatur dalam UU Peraturan Pasal 63 ayat 2. Tadi kan sudah semisal proses dismisal ditolak, sedangkan ini proses dismisal tadi proses dismisal diterima. Sedangkan ini semisal proses dismisal ditolak, perlawanan diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. Proses dismisal ditolak melakukan perlawanan yang diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1. Gugatan harus memuat A. Nama, kewarganegaraan, tempat, tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa penggugat, maka penggugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin yang juga disertai keputusan atau urusan negara yang disengketakan oleh penggugat.
Perlawanan dikabulkan oleh hakim. Setelah perlawanan dikabulkan, proses selanjutnya yaitu pemeriksaan acara biasa. Dalam sengketa hakim tadi adalah pemeriksaan sengketa dengan menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang umum seperti pemeriksaan dengan 3 hakim. Acara pemeriksaan persidangan di peradilan tata usaha negara, khususnya pengadilan tingkat pertama, umumnya dilakukan dengan acara biasa. Setelah proses pemeriksaan acara biasa, lanjut ke proses pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan persiapan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim A wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Dia dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat negara, usaha negara, ataupun yang bersangkutan diatur dalam pasal 63 ayat 2. Itu tadi perlawanan diterima, semisal perlawanan ditolak harus disertai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Proses selanjutnya yaitu atau tahapan selanjutnya yaitu tentang persidangan, diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Persidangan yang dimaksud sesuai dengan pasal 70 ayat 1 untuk memerlukan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Ayat 2, apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Ayat 3, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Setelah dilakukan persidangan, proses selanjutnya yaitu terjadinya proses jawab jinawab atau replik antara penggugat dan tergugat diwakilkan oleh advokat atau LBH dari masing-masing pihak yang disajikan oleh hakim dan orang-orang atau publik. Setelah dilakukan persidangan, proses selanjutnya yaitu pembuktian diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun. Setelah proses jawab menjawab atau jawab jinawat terjadi di antara kedua pihak tersebut, proses selanjutnya yaitu pembuktian. Pembuktian diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Peratun. Alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim. 2, keadaan yang telah diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan. Proses selanjutnya itu kesimpulan. Setelah dilakukan pembuktian dalam persidangan, tahapan selanjutnya dilakukan dalam persidangan yaitu melakukan kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu uraian mengenai hasil-hasil sidang, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dalam menjawab dan dikaitkan dengan alat bukti. Setelah proses tahapan kesimpulan dilakukan proses putusan. Putusan diatur dalam pasal 109 ayat 1, putusan pengadilan harus memuat A, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B, nama jabatan, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, atau tempat kedudukan para pihak bersengketa. C, ringkasan gugatan dan jawaban tersebut yang jelas. D, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. E, alasan hukum yang menjadi dasar hukum putusan. F, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. G, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus dan panitera serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.
Setelah proses putusan dilakukan proses banding atau tahapan banding. Pasal 102 Undang-Undang Peraturan tahun 1986 terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Pemeriksaan tingkat kasasi pasal 131 terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat memohonkan pemeriksaan kasasi terhadap kepada Mahkamah Agung. Ayat 2, acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Setelah proses tingkat kasasi yaitu peninjauan kembali dan eksekusi. Pemeriksaan peninjauan kembali diatur dalam pasal 132 ayat 1 terhadap putusan pengadilan telah memperoleh ketentuan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ayat 2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dari semua putusan tersebut, banding, kasasi, peninjauan kembali harus memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam pasal 115. Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Setelah proses peninjauan kembali atau tahapan peninjauan kembali, selanjutnya itu eksekusi. Eksekusi diatur dalam pasal 116 ayat 1 yang berbunyi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Ayat 2, dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ayat 3, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian setelah sekian itu dari saya, Afirmandi Santoso, tentang alur persidangan PT-UN apabila terdapat kesalahan dan kurang lengkapnya atau kurang baiknya dalam membuat tugas, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih.